Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama saya ingin menyampaikan rasa apresiasi dan bangga, rasa bangga saya di sini sebab tahun 89 saya ke sini masjid ini belum jadi. Dan kalau nggak salah saya suruh naik tangga berapa kali begitu yang belum selesai dicor. Jadi waktu itu menyiksa sekali. Tapi dengan melihat masjid sekarang ini sudah lupa itu masa yang lalu itu. Luar biasa di kampus Universitas Negeri di kota Solo dan di lokasi yang tidak terlalu metropolis begini. Ada masjid, kebetulan rektornya Ustadz juga. Ini luar biasa. Dan yang sangat menggembirakan, ada 30 mahasiswa hafidz Quran. Ini luar biasa. Saya setuju kalau diganti namanya Universitas Negeri Syariah ini. Kalau boleh oleh pemerintah. Ya. Itu saya sengaja dipesan oleh panitia, memang suruh bicara fungsi masjid tadi kan. Dan ini saya tepat sekali, ternyata masjid ini sudah punya perpustakaan. Mudah-mudahan dari perpustakaan itu menjadi komunitas mahasiswa sains yang peduli dengan agama. Setelah peduli agama, dia tidak saja seorang mahasiswa dalam bidang sains, tetapi seorang mahasiswa yang kalau dia berbicara itu dari mulutnya keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ini kita rindukan sekarang ini. Tahun-tahun 80-an kita mempunyai Profesor Insinyur Sahirul Alim dari Gajah Mada. Beliau sejak kecil sudah hafidz Quran, dan ketika bicara mengenai ayat-ayat fisika itu keluar dari mulut beliau hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Ini saya kira tidak akan mustahil seandainya muncul dari Universitas Surakarta ini. Panitia menugasi saya mengenai Islam dan tantangan modernitas. Ini saya kira apa yang kita rasakan sekarang ini persis dengan judul ini gitu. Jadi kita hidup di zaman yang disebut dengan modern. Tetapi kata modern itu sendiri mesti kita bridging lagi. Sebenarnya apa di balik kata modern? Ada istilah modern, ya, modernity, modernization. Itu ternyata berbeda-beda maknanya. Ketika kita berbicara modern, itu dari bahasa Latin modo. Modo itu artinya baru. Jadi modern itu sebenarnya kata yang sangat netral sebenarnya, yaitu sesuatu yang berbeda dari masa yang lalu. Itu namanya modern. Ya, kemudian dia menjadi modernisasi, berarti adalah pembaharuan dalam bidang-bidang seperti pertanian, teknik, industri dan lain sebagainya, dari yang konvensional menjadi modern, menjadi baru. Itu maknanya. Tapi ketika dia menjadi modernisme, ya, modernisme dia sudah menjadi sebuah ideologi, yaitu ideologi yang memisahkan dirinya dari agama, sebuah ideologi yang pandangan hidupnya menjadi scientific sekali, scientific worldview, yang di situ science for science, ya, dan science tidak ada kaitannya dengan agama lagi. Sejarah munculnya zaman modern, ya, itu sebenarnya tidak lepas dari sejarah gereja. Jadi pada abad pertengahan yang namanya gereja itu sudah mulai kehilangan kontrolnya. Ya, gereja-gereja sudah kehilangan kontrol jamaahnya. Tidak lagi banyak jamaah yang percaya terhadap otoritas gereja. Saya pernah ke Wina, Austria. Di sana ada gereja yang begitu besar. Dan konon di masa yang lalu
pimpinan gereja itu adalah gubernur di daerah itu. Dan ternyata di seluruh Eropa yang namanya raja adalah pendeta. Kemudian saya tanya, how could it possible to happen in the history of Europe? Dia bilang begini, sebelum orang dipilih menjadi gubernur, ya, dan sebelum orang menjadi pendeta, itu diteliti 8 turunannya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat. 8 turunan. Berarti ini orang baik betul. Jadi betul-betul tidak melakukan larangan-larangan dalam Kristen, tidak pernah membunuh orang, menyakiti orang dan lain sebagainya lah. Jadi yang namanya kejahatan itu hampir sama aja sebenarnya. Tapi kemudian dari tahun ke tahun, 10, 20, 30 sampai 1 abad lamanya, orang yang bersih sampai 8 turunan itu sudah semakin habis. Akhirnya tinggallah orang-orang yang menjadi pendeta dan menjadi gubernur atau raja, tetapi perilakunya sudah tidak karu-karuan. Masa lalunya itu sudah preman. Politik akhirnya digunakan untuk kepentingan agama untuk kepentingan politik. Jadi orang yang berlayanan politik itu dianggap berdosa. Ya. Lain parpol berarti itu orang yang sudah murtad. Ya. Kalau dulu di Indonesia orang-orang yang masuk Golkar itu dianggap murtad. Ya. Karena ayat Qur'annya jelas sekali. Karena Golkar ini lambangnya adalah beringin, Qur'annya wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya. Jangan mendekat pohon ini, berarti pohonnya Golkar itu. Ya. Ya. Di zaman reformasi juga ada orang-orang yang alergi. Ya. Karena tidak suka dengan Akbar Tanjung, ya. Akhirnya orang kalau mau sholat itu takbirnya dipelankan, Allahu Akbar, karena nyebut Akbar Tanjung. Setelah selesai Fatihah, karena tidak suka dengan Amin Rais, aminnya juga agak keras-keras, waladhdallin, amin, karena ada Amin Rais. Alergi politik memang terjadi, tetapi sebenarnya Islam tidak mengajarkan politik itu bagian dari akidah. Hatta sains pun tidak ada hubungannya dengan akidah. Artinya begini, kalau orang-orang seperti Galileo, Bruno, Kopernikus menyatakan heliosentrisme kemudian dianggap murtad dari gereja, tidak akan pernah terjadi dalam Islam. Orang mau percaya matahari keliling bulan, bulan keliling matahari, atau bintang mengelilingi bulan, nggak ada hubungannya dengan iman. Yang ada hubungannya dengan iman adalah itu ciptaan Tuhan, itu selesai. Tapi di dalam Kristen, karena geosentrisme adalah keputusan gereja, maka heliosentrisme adalah murtad dari gereja. Nah, orang Kristen ini tidak ada hukum halal haram. Ya, tidak punya syariah, jadi hukumnya aja murtad. Murtadnya orang Kristen itu disebut dengan heresi. Ya, heresi itu kalau bahasa Islamnya itu bid'ah. Ya, saya pernah mengatakan kepada orang Kristen, banyak so many heresy in Islam. What do you mean by heresy? Yeah, something different from Islamic law. No, that is not the heresy what we mean. Bukan itu heresi. Heresi itu murtad menurut Kristen. Oh, berarti kita lain. Jadi banyak sekali heresis dalam Kristen itu, sehingga gereja ini bingung menghukumi orang. Sampai-sampai ya, karena bingungnya ada lembaga yang disebut dengan, ada yang ingat? Lembaga yang isinya kerjaannya itu menghukum orang-orang yang melakukan heresi, ya, orang-orang yang melawan pendeta, yang tidak pernah ke gereja, orang yang jual rumahnya terlalu mahal, orang yang menipu, itu semuanya heresis. Ya. Nah, ini apa yang terjadi dalam agama Kristen ternyata luar biasa tragisnya. Sampai-sampai ketika Islam datang ke kawasan-kawasan di mana Kristen itu berada, seperti di Damaskus, Syria itu adalah Kristen Timur, Turki Konstantinopel itu adalah Romawi Timur.
ketika Islam masuk ke kawasan-kawasan itu, tidak terjadi peperangan yang dahsyat. Ya. Bahkan ketika Umar Ibnul Khattab masuk ke Yerusalem yang pada waktu itu dikuasai oleh orang Romawi itu sudah menunggu Umar Ibnul Khattab dari jauh, tempat jauh, untuk menyerahkan kunci Yerusalem. Dan Umar pada waktu itu, karena beliau ini kalau naik kuda itu gantian dengan supirnya. Supirnya biasanya kan yang nuntun kuda, ya. Kemudian beliau naik di atas. Kadang-kadang beliau di bawah, supirnya yang nuntun itu naik. Waktu masuk Yerusalem, Umar pas nuntun kuda itu. Yang dihormati adalah yang naik kuda. Dikiranya Umar yang naik kuda itu. Jadi kalau punya supir jangan ganteng-ganteng ya. Bisa salah-salah. Bayangkan, Islam datang ke Yerusalem tanpa peperangan. Ya. Dan ketika Islam masuk dengan Bani Umayyahnya, dengan Umayyah di Spanyol dan di daerah-daerah itu, Islam diterima dengan sukarela karena agama Kristen pada waktu itu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Kembali ke abad pertengahan, seperti saya singgung di dalam khutbah Jumat tadi, ya, bahwa orang-orang Barat itu mengembangkan scientific tradition. Kita bayangkan orang Barat sebelum abad ke-12, ya, seorang orientalis itu menggambarkan begini: ketika Perancis di malam hari itu gelap gulita, dan ketika London di waktu hujan itu becek, di Cordova terang benderang di malam hari dan tanpa genangan di waktu hujan. Itu sepercik gambaran mengenai betapa metropolis dan canggihnya peradaban yang dibangun oleh orang Islam. Dan di Cordova itu satu kota kecil isinya 75 perpustakaan. Dan setiap ulama itu mempunyai koleksinya sendiri-sendiri. Nah, disitulah orang kalau dari Inggris, dari Prancis datang ke sana, itu seperti orang Indonesia yang diundang kedutaan Amerika ke Amerika sekarang. Minder, kagum, kemudian wah, segala-galanya top, barat, hebat sekali. Ya. Dulu orang-orang Inggris, Prancis, Jerman itu juga begitu. Orang-orang bodoh itu kalau datang ke Spanyol jadi pinter. Ya. Orang yang tidak bisa menyelesaikan persoalan matematik, ya, Prancis, Inggris, Jerman, begitu datang ke Spanyol selesai. Jadi orang berduyun-duyun untuk menjadi pinter pergi ke Spanyol. Sampai-sampai orang-orang dari Eropa itu, supaya dia disebut intelektual, dia menggunakan baju Arab. Nah, itu namanya orang yang musta'rob, orang yang ke Arab-Araban, ya, supaya dianggap cendekiawan. Itu kira-kira sama dengan kita kalau pakai dasi dan jas, ya, supaya disebut intelektual, ya, atau dianggap orang terpelajar, ya. Ya. Tapi bagi Islam itu tidak ada kaitannya dengan akidah, nggak ada masalah, ya. Ini baju koko ini religius katanya, ya. Tapi ada juga baju koko tapi membunuh, kan ada. Seperian dari Jombang itu begitu masuk penjara pakai topi, pakai baju koko, dia membunuh 11 orang. Baju dalam Islam tidak ada kaitannya dengan iman. Yang betul adalah libasut taqwa, bukan komisut taqwa. Ya. Komisut taqwa itu baju takwa. Tapi libasut taqwa adalah pakaian akhlak kita dengan ketakwaan. Kembali ke zaman pertengahan lagi, ya. Begitu orang-orang Islam itu jatuh di zaman Abbasiyah 1258, kemudian masih tersisa di Spanyol jatuh tahun 1490-an, diteruskan oleh Turki Utsmani, ya, abad 15 sampai abad ke-20, ya. Itu yang tersisa dari Abbasiyah dan Umayyah adalah karya-karya ilmiah. Itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ya, selama 3 abad lamanya. Ya. Orang Barat mengatakan bahwa itu adalah
periode penterjemahan. 3 abad itu bukan periode. Ya, ini kita bertengkar di dalam ilmu sejarah ini, bertengkar dengan orang Eropa. Ya, translation period. We don't accept this. This is not translation period. This is the age of translation. Zaman penterjemahan. 3 abad loh. Kalau kita bilang zaman penjajahan 250 tahun. Ya. Zaman Jepang 2,5 tahun. Itu aja zaman udah. Ini 3 abad lamanya mereka mentransfer dari Arab ke dalam bahasa Latin, dan hasilnya adalah pertumbuhan sains di barat. Tahu rahasianya Kopernikus? Tahu-tahu dia mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Ternyata tidak banyak orang yang tahu dan banyak yang tidak ngaku. Kopernikus itu membaca terjemahannya karya Ibnu Shatir, seorang pakar astronomi dari Baghdad. Tidak ada preseden apapun ya di dalam teori astronomi. Tiba-tiba orang mengatakan, oh ternyata heliosentrisme yang betul. Tidak ada preseden. Mestinya kan ada temuan-temuan sebelumnya yang kemudian leading to heliosentrisme, tapi ini tidak ada. Ternyata dia membaca dari Ibnu Shatir. Ibnu Shatir sudah menemukan lama heliosentrisme itu. Nah, di sini itu pertanda bahwa orang Islam itu betul-betul cerdas. Ya. Cerdasnya karena apa? Karena wahyu. Ya, karena wahyu. Semua ilmu ada manfaatnya. Dari situlah Barat kemudian berkembang menjadi peradaban ilmiah, scientific. Di mana-mana. Ya. Cambridge itu adalah pusatnya pengkajian matematik. Ya. Oxford itu kajian teologi. Kemudian University of London itu kajian sosial, orientalisme dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa peradaban itu dibangun melalui komunitas. Ya. Jadi ada sekelompok orang yang peduli terhadap salah satu bidang studi. Nah, ini kalau kalian ingin mengembangkan misalnya di sini ekonomi syariah, Anda harus punya kurang-kurang 50 orang yang tiap hari nongkrong bicara ekonomi. Baru jadi. Ataupun mau mengembangkan psikologi Islam. Ya, 10-20 orang mahasiswa ditambah 10 orang dosen tiap hari bicara itu. Itulah yang kemudian menghasilkan teori epistemologi Wiener Circle. Itu sekelompok dosen aja kemudian bicara, kumpul, jadilah teori psikologi, teori epistemologi. Itu yang terjadi di dalam peradaban Barat. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang bertekun dalam satu bidang di dalam perguruan tinggi tertentu, ya, kemudian mengembangkan sains dan teknologi. Ya. Kalau kita pergi ke universitas-universitas di Barat itu akan ketemu nama-nama orang top di situ, penemu listrik, penemu bidang sosiologi, psikologi, semua ada di situ. Oh, kita baru tahu ternyata memang pusat-pusat peradaban adalah lembaga pendidikan. Nah, ketika Barat menjadi modernisme, itu dia menjadi ideologi. Ideologinya seperti apa? Ideologi yang sudah memisahkan agama dari gereja. Ya, itu asalnya adalah dikotominya Descartes bahwa subjek dengan objek itu dipisahkan. Kebenaran objektif dan kebenaran subjektif harus dipisahkan. Ya. Kebenaran empiris, kebenaran rasional harus dipisahkan. Nah, akhirnya dikotomi sekali. Agama dengan ilmu harus dipisahkan. Nah, karena ilmu itu empiris, agama itu metafisis, maka jangan mencampurkan metafisika dengan empirisisme. Inilah yang terjadi di Barat. Akhirnya Barat modern adalah Barat yang mengembangkan sekularisme. Ya. Ada prinsip-prinsip yang mereka pegang. Di antaranya adalah disenchantment of nature, mengosongkan alam dari nilai. Yang kedua adalah the sacralization of politics. Ya,
menghilangkan kesakralan di dalam politik. Yang dulu ada pendeta, sekarang udah tidak ada lagi orang yang pendeta berpolitik, ya. Kemudian deconsecration of value, ya, penafian nilai apapun yang bersifat ilahi di dalam kehidupan dunia. 3 hal inilah yang mewarnai modernisme, ya, mewarnai kehidupan orang-orang modern. Jadi orang-orang barat itu maju pesat, ya karena mereka meninggalkan agama. Maka dari itu jangan sampai Anda mengatakan bahwa barat sekarang ini maju, kita mundur. Itu sebuah asumsi yang salah, cara paham yang salah. Ya. Kalau kita mundur, dia maju, berarti kita harus seperti dia kan? Supaya maju. Dah, kalau seperti dia kita harus sekuler. Kalau kita sekuler, tinggalkan agama, jangan ngomong agama di kampus. Ini adalah modernisme. Ya. Modernisme itu masih mempunyai cara berpikir yang menggunakan logika. Makanya disebut dengan logosentrisme. Jadi sentral berpikirnya adalah logika. Ya, logika Aristotle dengan premis-premisnya dan lain sebagainya. Modernisme dan modernitas itu kemudian sudah ditinggalkan ternyata oleh orang barat. Tahun 1500 mereka modernisme bangkit, tahun 1780 muncul orang yang namanya Nietzsche. Nietzsche ini orang yang melakukan penghancuran terhadap barat modern dengan mengatakan bahwa tidak ada nilai di sana. Jadi kalau logosentrisme itu mengakui bahwa di sana ada kebenaran logika. Di dalam postmodernisme ada doktrin bahwa kalau Anda mengatakan sesuatu itu benar, maka kualitasnya sama dengan orang lain yang mengatakan itu salah. Jadi benar dan salah itu hanyalah 2 kutub. Kemanapun Anda pilih, Anda tetap benar. Inilah yang membawa ide relativisme. Bahkan kemudian Nietzsche mengatakan bahwa di sana tidak ada kebenaran atau semua itu benar. Ya, ini adalah relativisme yang dibawa oleh postmodernisme. Kemudian apa alat logikanya postmodernisme? Postmodernisme itu membawa alat yang disebut dengan bahasa. Logikanya adalah makna-makna di dalam bahasa, dan yang namanya makna itu tidak ada yang pasti. Maka postmodernisme kerjaannya adalah mendekonstruksi makna-makna. Ya, segala sesuatu. Jadi sekarang wacana udah masuk di dalam diri kita sekarang ini. Coba orang-orang liberal itu mengatakan, ya, orang yang beriman, ya, itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan apapun namanya. Loh, ini kan iman itu definisinya orang Islam. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu itu beriman, ya, pada Tuhan masing-masing. Ya, kemudian kesalehan dirubah juga. Yang namanya soleh itu tidak mesti harus dengan jalan sholat. Orang semedi juga bisa jadi soleh. Luar biasa. Inilah namanya dekonstruksi makna dalam konteks relativitas kebenaran. Ini yang sekarang ini masuk ke dalam pikiran-pikiran kita, sehingga sekarang banyak sekali mahasiswa yang mengatakan kebenaran itu relatif. Ya. Tidak ada yang mutlak. Pasti ini banyak yang setuju nih. Ya, meskipun diam-diam bertanya-tanya. Kebenaran itu tergantung kepalanya masing-masing kan? Ini pengaruh dari Nietzsche itu. Ya. Sekarang kita tanya dulu, kebenaran apa sih ya yang Anda omongkan ini? Ya. Tahu-tahu Anda bicara kebenaran apa namanya pendapat. Ya. Itu ternyata dalam Islam kan ada 4 madhab. Ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu kan relatif. Nah ini sekarang kita bicara apa dulu? Duduk dulu. Ya. Di dunia ini ada yang relatif dan ada yang mutlak. Kalau Anda katakan bahwa kebenaran itu relatif, berarti semua kebenaran adalah relatif. Nah, ini, jadi kita dibingung-bingungkan dengan pernyataan itu, nah, sehingga kita
bisa salah memahami Islam. Akhirnya pernyataan kebenaran relatif itu menjadi lebih besar lagi, bahwa agama itu relatif. Belum tentu yang Anda yakini benar sebagai seorang muslim itu benar menurut Allah. Karena yang tahu kebenaran hanya Allah. Ini waktunya tinggal 10 menit. Padahal ini baru pendahuluan ini. Ya. Kemudian oke, sekarang masuk pertanyaan yang kedua selanjutnya. Sikap kita seperti apa menghadapi faham-faham modernitas ini? Kita kadang-kadang tidak sadar kalau kita menjadi sekuler kan. Ya. Ketika mengatakan bahwa ya ilmu yang saya pelajari ini nggak ada hubungannya dengan agama gitu ya. Gimana kita masuk lab kok tahu-tahu kita harus mengintegrasikan lab dengan agama? Yang fakultas kedokteran gimana itu nyuntik dengan Islami dan nggak Islami? Ya udah Bismillah itu Islami, yang nggak Bismillah nggak Islami, ya, kan cuma simpel begitu. Islam itu sebenarnya pertama adalah sebuah pandangan hidup. Cara kita melihat segala sesuatu dulu harus dibenarkan. Ya. Obat itu kan antara racun dengan obat ya, hampir sama itu. Jadi Anda salah sedikit dia akan membunuh, benar sedikit dia akan menyembuhkan. Ya. Jadi di dalam diri obat itu ada sebuah cara pandang tersendiri tentang makna obat. Nah, itu satu. Di dalam berusaha, di dalam ekonomi dan lain sebagainya, kita diajari membedakan antara riba dengan keuntungan. Ya. Al-bai'u mislu riba itu kan. Kayak riba, tetapi bukan riba. Nah, itu bagaimana kita memandang sesuatu perdagangan, Islam mengajarkan. Bagaimana cara berdagang dengan baik, Islam mengajarkan. Nah, ajaran-ajaran seperti ini adalah bagian dari keberagamaan kita ketika melihat segala sesuatu. Soal lab tadi gimana? Mesti ada yang nanya kan? Ya, bedakan antara sains dan teknologi. Kalau kita bicara sains, kita bicara asumsi-asumsi dasar dalam sains itu. Jadi yang dipersoalkan itu adalah bagaimana orang-orang saintis-saintis itu dulu membuat teori-teori berdasarkan asumsi-asumsi. Lah kalau asumsinya Darwin itu bahwa alam ini ada dengan sendirinya, harus dibetulkan. Ya kan? Kalau asumsinya Bapak ekonomi dunia itu siapa namanya? Yang ekonomi ini Adam Smith. Bukan Adam Smith. Ya. Ya, kalau Adam Smith mengatakan bahwa pasar bebas, ya, itu akan menggerakkan tangan secara tidak terlihat misalnya. Tangan nggak terlihat itu siapa dulu? Ya, kalau tangan itu adalah Allah, betul. Tapi tangan nggak terlihat itu adalah persaingan yang tidak ada ampunnya terhadap saingannya kan. Ya, tangan yang tidak terlihat itu adalah persaingan hebat. Siapa makan duluan, dia akan beruntung. Berarti asumsinya Adam Smith ini salah. Nah, dalam ekonomi ada hadis yang berbunyi as-si'ru minallah. Harga itu dari Tuhan. Jadi Allah yang menentukan harga. Terus gimana caranya Allah menentukan harga? Itulah masyarakat itu nanti akan mempunyai konvensi. Ya, kesepakatan harga segini. Orang yang terlalu banyak menaikkan harga itu bertentangan dengan konvensi sesama manusia. Ini diantaranya. Nah, bagaimana kita melihat keuntungan, bagaimana kita melihat kesejahteraan, bagaimana kita melihat berkah, sudah ada di dalam Islam. Itu asumsi dasar keilmuan. Tetapi bagaimana sebuah produk dari teknologi itu bisa Islami, ya, tentunya kita pertama harus mempunyai tujuan bahwa teknologi ini untuk kepentingan, untuk maslahat dan untuk syariat. Saya membuat ini untuk supaya ini. Para ulama dulu belajar astronomi untuk apa? Bukan untuk naik ke Apollo. Ya. Sampai di Apollo cuma nyari batu dan lain sebagainya, selesai itu. Belajar astronomi untuk mengetahui awal bulan puasa. Ya. Belajar hitung matematik, ya. Untuk apa? Untuk berdagang.
termasuk untuk mengukur bintang-bintang dan lain sebagainya. Ada manfaatnya di dalam Islam. Oleh sebab itu teknologi itu azasnya adalah maslahat. Nah tadi yang disebut Pak Warek tadi ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Itu setelah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri, duduk ataupun tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi sebenarnya ini yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ini berarti saintis yang sedang meneliti mengadakan penelitian dalam bidang sains. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi ini termasuk penciptaan manusia, penciptaan gunung-gunung menjadi geologi, penciptaan mengenai air menjadi pengairan dan lain sebagainya. Kalau orang itu mengingat Allah dan pada saat yang sama dia meneliti, ya, maka kesimpulan yang akan dia peroleh adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh, ternyata Allah menciptakan gunung meletus itu tidak sia-sia. Ya. Kenapa Merapi meletus? Itu ada hikmahnya. Ya. Kenapa Mbah Marijan meninggal dulu? Ada hikmahnya. Sebab kalau dia nggak meninggal sangat berbahaya itu. Berarti dia lebih kuasa dari Tuhan. Ya, ternyata yang menentukan gunung bahaya dan tidak adalah Mbah Marijan. Dan ternyata Mbah Marijan itu meninggal dalam keadaan sujud menghadap ke selatan. Ini takdir Allah semua. Dan itu tidak sia-sia Allah menciptakan Mbah Marijan meninggal seperti begitu. Nah, jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila adalah teknologi sebenarnya. Maka yang belajar sains ternyata dia menemukan, inilah yang saya bilang dalam khutbah tadi. Ya, man izdada ilman, barang siapa tambah ilmu teknologinya, walam yazdad hudan, tapi tidak tambah imannya, dia akan tambah jauh dari Tuhannya. Makanya sebenarnya anak-anak fisika, anak-anak biologi dan anak-anak mafikib lah, itu sebenarnya untuk bertakarrub pada Tuhan lebih mudah ya, dibanding anak-anak sosial ya. Anak yang belajar sospol ya, itu banyak errornya sebenarnya. Banyak errornya karena dia tahu teori-teori itu salah, tapi dia nggak sadar kalau itu salah. Sebab kesalahan dalam bidang ilmu sosial tidak ada akibat apa-apa, tapi kesalahan di dalam bidang sains malapetaka. Ada salah memberi obat 3 kali sehari 3 kali kan menjadi lain kan? Itu. Jadi sains ini adalah eksak menurut sunnatullah. Ya, sains. Tetapi sains sosial ya itu sangat banyak dipengaruhi oleh pandangan hidup barat modern. Dan barat modern itu adalah netral dari agama, bukan netral dalam pengertian yang universal. Karena netral dari agama, maka dia tidak meletakkan Tuhan di dalam penemuan-penemuan sainsnya. Karena tidak meletakkan Tuhan di situ, maka dia akan berpikir secara bebas. Timbul orang seperti Machiavelli ya tujuan menghalalkan cara. Orang seperti Sigmund Freud yang menggambarkan manusia ini wajahnya sangat seksual. Ini menurut saya psikolog yang paling ngeres di dunia ya. Semua aktivitas manusia sejak bayi sampai dewasa adalah aktivitas seksual. Spiritualnya di mana itu ya? Padahal manusia itu mempunyai ambisi-ambisi yang tidak hanya seksual, tetapi juga ada ambisi politik. Tidak ada unsur seksualnya di dalam politik, ada ambisi lagi spiritual. Dia sudah puas dengan segalanya, spiritualitasnya dia kering. Dia mencari itu. Jadi manusia itu hanya dipandang hanya satu sisi. Ini jelas salah ini kan. Nah, kalau orang masih percaya dengan Sigmund Freud ya, masih memuji-muji Sigmund Freud ya, berarti dia sudah kehilangan separuh dari kemanusiaannya ya. Maaf untuk terlalu keras mengatakan ini ya. Nah itu masih 2 menit lagi ya. Itulah cara-cara kita menghadapi
modernisme dalam arti yang saintifik. Modernisme dalam pengertian sosial, politik sekarang ini luar biasa, ya. Postmodernisme yang sudah bersatu dengan postmodernisme, bentuknya sudah cultural, sudah bentuk media massa, sudah berbentuk pendidikan, sudah berbentuk gerakan-gerakan sosial yang sangat destruktif. Ya, ini sekarang ini sudah ada orang yang ingin memperjuangkan pernikahan beda agama. Alhamdulillah ditolak oleh MK. Ini sebentar lagi ada orang sudah mulai membicarakan LGBT. Ya. Nanti akan ada orang yang mencoba ingin mengakui pernikahan sejenis. Di Amerika sudah diakui. Ya. Dan di seluruh dunia ini selalu ada festival-festival LGBT. Itu kemudian argumentasinya sangat simpel, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai hak hidup di dalam masyarakat kita, dan kita tidak boleh melarangnya. Kita orang Islam nggak bisa, nggak bisa. Ini di luar, saya di Munster ya tahun lalu, itu ditanya sama orientalis, betul ya orang Indonesia itu menolak LGBT? Loh, why not? Saya bilang, ya jelas dong, ini problem katanya. Jadi orang di Indonesia ini orang yang tidak toleran. Yang paling tidak toleran adalah orang Islam Indonesia, karena dia tidak bisa menerima LGBT. Bayangkan, kita disuruh mentolerir orang-orang yang berbuat maksiat pada Tuhan, tapi orang-orang Barat tidak bisa mentolerir hanya orang yang menutup telinganya dengan jilbab. Kita suruh toleran dengan orang yang telanjang bulat di Bali, ya. Tapi mereka justru tidak toleran dengan orang yang menutup auratnya. Bahkan masjid yang tidak punya nyawa dengan menaranya jadi Swiss itu diharamkan. Sekarang yang toleran siapa? Nah, kita atau dia? Ya. Waktu di Wina ya, ada seorang peserta, saya memberi kuliah umum di sana, bertanya, bagaimana orang Indonesia kok bisa hidup bersama agama-agama yang begitu banyak? Di sini kami sulit. Hidup bertetangga dengan orang Islam itu tidak bisa lama-lama. Ya. Saya bilang, you are too secular. Saya bilang, you are too much secular. Saya bilang, terlalu sekuler. So, dia bilang, yeah, why don't you allow people to speak in front of the public about religion? Saya bilang, in Indonesia we used to have a public television where the priest speak about Christianity. Ya, kemudian Christmas celebrate in the public place. Jadi nggak ada ceritanya Natalan di stadion Manchester United, oh nggak mungkin. Ya, lebih nggak mungkin lagi kita istighosah di London sana, nggak mungkin. Ya, itu negara yang sekuler sangat tidak toleran terhadap agama. Tapi negara di dalamnya Islam itu mayoritas sangat toleran terhadap minoritas. Ini kita perlu catat baik-baik. Kita pelajari di seluruh dunia. Nasib minoritas Muslim di negara-negara itu sangat buruk, dan nasib minoritas di negeri-negeri yang mayoritas ini sangat nikmat. Jumlah pertumbuhan gereja di Indonesia itu 200% lebih banyak dari pertumbuhan masjid. Sama juga kuil. Ya, silakan Anda mendirikan gereja, tapi kan nggak ada isinya. Silakan Anda mendirikan, silakan. Ya. Toleran aja, itu tidak masalah. Setiap hari Minggu ada pendeta ceramah di televisi, kita saksikan. Kita tidak alergi dengan begitu. Tapi coba, pernahkah BBC menyiarkan seorang ustadz ceramah tausiah? Tidak pernah. Di TV aja tidak pernah. Ini, jadi negara sekuler itu adalah negara yang menindas agama dan tidak baik terhadap agama. Maka Barat dengan modernisme itu sebenarnya adalah membumi hanguskan hal-hal yang bersifat spiritual, termasuk agama. Oleh sebab itu, kembali kepada kita sebagai seorang Muslim, keimanan harus menyertai keislaman kita,
kehidupan kita berislam harus diwarnai dengan pengamalan syariat, dan yang terpenting lagi adalah cara kita melihat segala sesuatu di dalam dunia yang seperti apapun bentuknya, tapi cara kita melihat segala sesuatu tetap berdasarkan cara pandang Islam, kita akan selamat. Ya, kita akan selamat. Belajar di kuliah, berdagang, berorganisasi, membuat LSM, ya, kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Kalau kita niatnya tetap memandang bahwa ini adalah ibadah, kita selamat dari ancaman modernitas, ya, dan ideologi modern. Itu saja. Kalau ada pertanyaan saya kira lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Hamid Fahmi. Saya kira banyak yang mulai deg-degan gitu ya. Ketika orang mau bertanya itu biasanya deg-degan, deg-deg gitu Ustadz. Dan saya rasa zalim ketika saya tidak memberikan kesempatan untuk teman-teman, apalagi yang dari jauh-jauh, untuk tidak bertanya gitu ya. Dan ketika kita melihat waktu ternyata sudah sangat mepet. Baiknya gimana? Saya kira ada satu pertanyaan gitu Ustadz. Gak apa-apa Ustadz. Baik, akan dibuka pertanyaan mungkin dengan satu pertanyaan dari satu orang gitu ya. Mungkin dari Ikhwan yang saya pertama kali lihat, mungkin Mas ini yang pakai baju putih. Iya. Bisa maju, mungkin mic-nya bisa didekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Wirman, saya dari Lampung. Saya ingin bertanya tadi Ustadz mengatakan kebenaran itu bersifat mutlak. Sebelum adanya Riyadus Shalihin, itu ada namanya kitab Imam Maliki yang lebih fenomenal dari Riyadus Shalihin. Ketika Khalifah Rashid itu menawari Imam Maliki untuk dijadikan kitabnya itu sebagai undang-undang, Imam Maliki menolak. Karena apa? Negara itu akan hancur ketika hanya ada satu pendapat. Itu Ustaz. Allahul Bisawab. Jawabannya gimana dari Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ustaz. Ya, saya tidak bilang kebenaran itu mutlak. Ya. Di dalam Islam itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Ya. Ketika kita bicara fikih, itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah. Sekarang saya mau tanya, sholat 5 waktu itu mutlak atau tidak? Coba tolong jawab. Hah? Mutlak apa enggak? Mutlak. Anda salah. Ya, 5 waktu tidak mutlak. Anda bisa 3 waktu kalau musafir, iya kan? Oh iya, makanya enggak mutlak. Ya. Kemudian puasa 30 hari itu mutlak enggak? Enggak mutlak juga. Karena Anda bisa tidak puasa ketika musafir. Nah, 30 harinya tidak di bulan Ramadan. Kan begitu. Nah, ada hukum-hukum yang mutlak di situ. Seperti misalnya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu ya, bangkai, ya, darah dan daging babi. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Babi yang mana Pak? Babi hutan atau nggak ada pertanyaan. Ya. Udah mutlak itu. Ya. Bangkai ketabrak mobil atau bangkai yang mati sendiri? Nah, nggak udah. Pokoknya bangkai. Itu mutlak. Ya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ya. Sholatnya mutlak. Tetapi bagaimana melaksanakan sholat tidak mutlak. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah, sholatlah seperti kau lihat aku sholat, kata Nabi begitu kan? Ya. Tapi para sahabat tidak pernah melihat misalnya Nabi sholat dalam keadaan tidur. Yang tidak tahu itu kan, loh ternyata sholat tidak harus berdiri kan? Relatif. Ya. Caranya sholat relatif. Ada orang yang sakit tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidur. Nah, berarti tata cara sholatnya relatif. Sholatnya wajib. Nah, di situ
beriman kepada Allah itu mutlak. Ya. Nah, sekarang tingkat keimanannya seperti apa? Ada orang yang tingkat keimanannya ya kurang-kurang dikit gitu ya. Ada keimanannya itu sampai pada tingkat beribadah bukan karena wajib tetapi karena kebutuhan. Nah, itu keimanan udah tinggi. Ya. Saya tidak wajib sholat loh. Saya perlu sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Karena sholat itu tazkiyatun nafas. Jadi di sini keimanan orang itu juga keimanannya mutlak tapi tingkatannya relatif. Di sini. Jadi cara berpikir Islam inilah yang harus kita perkenalkan ya. Cara berpikir relativis itu yang kita buang. Makanya para imam itu mengatakan pendapat saya itu benar tetapi mengandung kesalahan. Pandangan imam-imam yang lain itu salah menurut saya tetapi mengandung kebenaran. Loh, berarti para imam itu relativis dong. Memang ya, dalam pengertian yang saya katakan tadi. Ya, kalau ada imam mengatakan kunut itu tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kunut itu wajib. Hanafi tidak wajib. Loh, yang benar mana? Dua-duanya boleh. Loh, yang benar aja loh, Islam yang tegas dong. Ya, tegasnya begitu itu. Ya, tidak wajib dia boleh. Nah, Imam Syafi'i mempunyai dalil, ya, dalilnya itu ya dia ijtihadi bahwa kalau begini caranya ya sudah kita anggap wajib. Begitu. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian Hanafi lain. Kalau Anda sholat subuh dan kunut di Pakistan sana yang mayoritas Hanafi, Anda diketawakan orang. Dan Imam Syafi'i ketika diundang ke Baghdad, kemudian diminta untuk melakukan sholat subuh menjadi imam, ya, itu para pendukung Imam Syafi'i ini sudah mau takbir kesenangan itu. Berarti orang-orang Hanafi nanti akan makmum dengan imam yang membaca kunut. Rasakan. Begitu Imam Syafi'i sholat subuh nggak baca kunut. Ya, tidak kunut. Kemudian marah-marah orang Syafi'i. Ya Syekh, gimana kamu katanya wajib dalam kitabmu menjalankan kunut ini? Kamu sendiri jadi imam nggak kunut? Saya menghormati orang-orang Hanafi yang beristihad bahwa kunut itu tidak wajib. Duh, kok pakai main-mainan gitu? Ini namanya ijtihad. Jadi relatif dalam pengertian ini bukan relativis bahwa tidak ada kebenaran. Ada kebenaran di sini, ya, tidak ada di sana. Nah, di sana ada kebenaran, nggak ada kebenaran di sini. Kalau Nietzsche tadi kan mengatakan tidak ada kebenaran, kebenaran dan kesalahan itu sama derajatnya, beda kan? Nah, itu Nietzsche relativis. Kalau ini lebih dalam lagi kita kuliah kayaknya nih. Ya, terlalu detail mengenai relativisme ini. Ya. Sampai nanti masuk kepada pluralisme soalnya. Ya, relativisme akhirnya membawa pluralisme yang sekarang dibawa oleh orang liberal itu. Jadi kita perlu ketemu lagi insyaallah di waktu yang dan gelombang yang sama insyaallah.